Jumpa kita saudaraku dalam channel yang sama. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Roh Kudus-Mu membuka mata hati kami melihat yang penting dalam kehidupan kami, sehingga kami setiap saat mampu merajut kerjasama demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Rasul pasal yang 9 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan buat Bapak Ibu firman Tuhan yang sungguh indah. Demikian firman Tuhan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawab Ananias, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam satu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Demikian firman Tuhan. Saulus yang kejam bagi orang percaya pengikut Yesus, alhasil ditangkap oleh Tuhan Yesus dan dia menjadi buta akibat dari perbuatannya. Namun Tuhan mengasihi dia. Banyak cara Tuhan mengasihi setiap orang, terlebih-lebih orang yang sangat anti kepada Tuhan Yesus. Dia jadi buta dan dia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, tapi Tuhan mengasihinya dalam satu penglihatan rohani setelah dia berdoa dan memahami siapa yang menangkap dia, yang membuat dia buta. Tuhan memperlihatkan kepada dia bahwa akan ada satu orang yang datang kepadanya untuk mendoakannya supaya dia sembuh, yakni Ananias, yang juga dipanggil Tuhan supaya pergi ke Tarsus, karena di sana ada Saulus yang dipanggil Tuhan, supaya Ananias masuk ke rumah Yudas di sana lalu mendoakan Saulus yang sedang buta supaya dia dapat melihat. Saudaraku yang kekasih, Ananias dengan baik bekerja untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan dan kepada Paulus. Ketika itu namanya Saulus. Ketika dia sampai di rumah dari Yudas, dia melihat Saulus buta dan dia berdoa, menumpangkan tangan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Bapa di sorga, sehingga Saulus menjadi dapat melihat tokoh yang luar biasa, yang menjadi rasul yang luar biasa, yang menyampaikan firman Tuhan bahwasanya Tuhan bekerja menciptakan segala sesuatu demi untuk kemuliaan nama Tuhan, termasuk kepada orang yang anti kepada Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memilih orang yang bisa merajut kerjasama demi untuk kemuliaan nama Tuhan, saling mendoakan, saling menyembuhkan. Saudara yang kekasih, siap sedia bekerja sama dengan yang lain sebagai teman seiman ataupun orang lain demi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk saling menyembuhkan, untuk saling menopang di dalam memuliakan pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah saudara dan saya dan kita semua. Amin. Tuhan berkati, kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan yang membuka mata rohani kami, agar kami selalu bekerja sama dan mau dipanggil dan diutus Tuhan demi penyembuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.